شفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حضر جميع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ثم إلى حضر جميع أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى حضر مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام عبد الله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يغني درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. واعلم أنه يقبه بطالب الآخرة أن لا يكون له قيام بالليل كيف والمريد لا يزال طالبا للمزيد متعرضا للنفحات على دوام الأوقات. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة أخرجه مسلم. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian berbahagia, malam ini kita masih melanjutkan kajian kitab Risalatul Muawanah Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Malam ini kita akan dibuat oleh Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjadi orang-orang yang sangat optimis. Nih, malam ini kajiannya masih lanjutan tentang sholat malam. Tetapi Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad akan menyingkap rahasia yang begitu dahsyat. Bahkan jamaah sekalian berbahagia akan menjadi solusi konkret. Saya ketika mutola'ah begitu tercengang, semuanya ternyata gampang banget, nggak ada puyengnya kalau kita ngelihat baru bab tentang memanfaatkan waktu malam. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu yaqbuhu bi talibil akhirati, akan bahwasanya kelakuan itu yaqbuhu menjadi jelek bi talibil akhirati, dengan orang yang mencari urusan akhirat. Apa? An la yakuna, bahwa tidak ada, lahu itu bagi talibil akhirah, apa? Qiyamun bil laili, bangun di waktu malam, melaksanakan sholat malam. Jadi kata mu'alif hadzal kitab, sebuah perangai yang buruk
bagi seseorang yang katanya ngaku pengen senang di akhirat, tapi dia kagak bangun malam, gak sholat malam. Kalau emang bener ente mau mencari kedamaian di akhirat, katanya mau nyari senang di akhirat, takut susah nanti di yaumil qiyamah. Nah, tapi tidak kemudian dia an la yakuna lahu qiyamun bil laili, itu adalah sebuah tindakan yang bodoh. Kalau emang kepengen senang di akhirat, ente kudunya bangun, kita kudunya bangun. Kan semuanya takut nih, nanti pada saat di yaumil qiyamah, hari akhirat, kemudian dikelompokin kepada orang-orang yang penghuni neraka. Waliyadzubillah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kebayangnya juga jangan. Jamaah sekalian yang berbahagia, satu harinya 1000 tahun. Kita kepuyangan satu hari di dunia aja kagak enak, apalagi sampai 1000 tahun. Bukannya kepuyangan, dijadiin bahan bakar api neraka. Allahumma sallimna ya Rabb. Semoga Allah selamatin kita, orang tua kita, dan semua anak keturunan kita. Ini orang pada berani banget bercanda urusan akhirat. Kalau kata Tuan Syekh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, adalah sebuah kebodohan bagi orang yang pengen mencari kesenangan akhirat, kemudian dia tidak menjadikan qiyamul lail bagi dirinya. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kita pikirin Pak, apa sih susahnya gitu? Kita nggak mau susah di dunia aja, ngangkat batu. Saya sekarang kan lagi ngebangun masjid. Saya lihat teman itu tukang yang pada kerja nurunin batu gede-gede banget, bawain tuh, adukan jauh. Kan semua alasannya karena pengen supaya kebutuhan di dunia kepenuhin tuh. Jangan sampai susah. Dari pagi masuk jam 7:30 lah, mulain jam 4:30 selesai, full tuh. Istirahat cuma sholat zuhur doang. Ya orang yang kerja bangunan gitu yang batu, hitungannya kan capeknya pol, apalagi sekarang panas terik kayak begini, nggak ada tempat ngaup. Tapi berhubung kagak kepengen lapar, berhubung kagak pengen susah urusan dunia, kagak berasa capek. Masa urusan akhirat katanya pengen senang, obatnya cuman qiyamul lail, kagak dikerjain juga. Ini lempengan ini hati kita kayak didodok nih, kayak didodok. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa ngidupin malam, salat malam ya. Annahu yaqbuhu bi talibil akhirati an la yakuna lahu qiyamun bil laili. Kaifa? Bagaimana tidak? Wal muridu la yazalu taliban lil mazidi. Seseorang murid, orang yang menginginkan terus usul kepada Allah, dia senantiasa mencari untuk tambahan. Kalau orang pengen sesuatu, dia pasti akan mencari terus cara bagaimana biar bertambah lagi yang dia dapatkan. Muta'arridan lin nafahati, juga menghadapi untuk mendapatkan pemberian ala dawamil awqati, atas panjang waktu. Jadi orang yang ingin wusul kepada Allah, murid, orang yang belajar, maka dia normalnya dia senantiasa akan mencari cara untuk mendapatkan tambahan dari Allah, kebaikan, kedekatan kepada Allah, mendapatkan pemberian dari Allah sepanjang waktu. Rada aneh, katanya pengen sampai ke Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana. Emang lempengan ini kadang-kadang kalau lagi ngaji berasa betul, ntar giliran udah 2 hari lupa lagi. Tapi mendingan masih ada ingatnya juga gitu, daripada yang kagak ingat sama sekali. Ya namanya bela diri gimana kayak. Tapi kalau kita pikirin ini kalimat pilihannya bodoh bagi orang yang dia sesuatu yang jelek, annahu yaqbuhu bi talibil akhirati an la yakuna lahu qiyamun bil laili. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi nih. Ini lebih membuat kita ngenes kalau ngelewatin malam. Kagak pakai sholat malam ngenes. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi konkret, memberitahukan ada rahasia yang begitu besar di waktu malam.
inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kullu lailatin. Apa sabda dari Nabi SAW? Sesungguhnya pada setiap malam la sa'atan, ada satu waktu, satu saat. Saya ingat betul dulu waktu di pesantren, dipesan sama guru saya. Ingat waktu umur masih belasan tahun. Pokoknya kalau pengen keluar dari masalah, ente melek aja malam. Kemudian jangan berhenti berdoa kepada Allah sepanjang malam tuh. Karena ada waktu yang Allah rahasiakan, yang saat itu tidak akan ada doa yang diucapkan kecuali Allah ijabah. Ini dia hadisnya. Dipesan kita. Emang kalau di pesantren enaknya begitu, kita diingetin, jangan deh, jangan sedih, jangan takut. Orang yang namanya hidup punya masalah, tapi selagi masih nyembah Allah, ente jangan takut. Selagi tahu bahwa Allah maha segala, ente jangan takut. Ini dia hadisnya dari Nabi SAW. Inna fil laili la sa'atan, sesungguhnya pada malam itu sungguh ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun, yang tidak membersamainya, menyesuaikan atau bersamaan dengan saat itu, siapa abdun muslimun, seorang hamba yang muslim, yas'alullaha, dia meminta kepada Allah khairan, akan kebaikan, min amri dunya wal akhirati, dari urusan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyahu, kecuali Allah memberikan akan kebaikan itu, urusan dunia dan akhirat, kepadanya. Wa dzalika kullu lailatin, dan bermulai demikian itu setiap malam kejadiannya. Saban malam. Kayak apa enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Jangan cuman sampai kita berkeluh kesah aja. Nih nggak perlu waktu lama, Pak. Jadi pada saat Allahumma ighfir lana dzunubana, kebanyakan orang cuma bisa berkeluh kesah, mauan musuhin saudara, dengkiin saudara. Kalau dia ngaji nih, ente punya urusan apaan? Punya urusan dunia, urusan anak, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan maisha. Jangan pakai ketakutan. Umat Nabi Muhammad dikasih jalan keluar. Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan memberikannya. Ribet apa kagak, Pak? Enggak ribet. Makanya ada orang yang pengen minta bantuan, udah tahu buat urusan agama, pakai disuruh bikin proposal, pakai disuruh nyiapin NPWP dari yayasan, dari perusahaan, ya ribet banget. Tapi dikerjain, Pak, dikerjain. Kenapa? Karena mereka yakin gitu dengan apa yang akan mereka dapatkan. Cuma kebangetan banget ente jadi seorang hamba saat Allah diceritakan oleh Nabi SAW akan mengabulkan segala urusan. Ente kagak yakin gitu. Sholat malam dientengin. Ini karena lempangan ini berasa gitu semuanya. Kan kita nggak mau susah, Pak, urusan dunia akhirat. Bangun malam, jagain. Minta kepada Allah, enggak disuruh nyiapin NPWP, enggak. Tapi kagak. Berapa banyak orang dapat kabar, besok sekolahannya dapat bantuan, besok masjidnya dapat bantuan, yayasannya dapat bantuan dari negara. Girang banget. Ya normal sih, normal. Cuman yang bikin ente kagak normal, giliran Allah tawarin bantuan, ente kagak ada girangnya. Min amrid dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika, dan bermulai demikian itu satu waktu yang ada di waktu di malam yang kalau orang berdoa pasti Allah kabulkan, pasti akan Allah turutin, Allah berikan itu setiap malam. Wa dzalika kullu lailah.
Akhrajahu Muslimun, telah mentakhrijkan hadis ini siapa? Imam Muslim. Jadi ada dalam Sahih Muslim, Pak. Emang kalau kita ngaji bab tentang akhlak kayak begini, tasawuf begini, hati gede. Iya. Jadi kita ngapa geblek amat lagi mau sedih urusan dunia padahal kita masih nyembah Allah gitu ya. Bangun, Pak. Mungkin ada di antara kita yang anaknya pengen banget nih sebagai orang tua biar dapat jodoh gitu, nggak usah pakai kedukun, bangun malam aja buat anak dapat jodoh, minta sama Allah. Jangan kata buat anak dapat jodoh, ente berdoa biar dapat jodoh lagi juga diturutin kali. Disalahgunakan. Ya Allah. Ya artinya ada sebuah ruang waktu yang every night, setiap malam Mas Heru biar jadi orang besar biar bisa nolong orang banyak. Niatnya begitu, Pak. Outputnya biar yang positif. Kalau pengen jadi orang kaya terusan pengen dendam, gue pengen pelit di kampung, mendingan lu mati aja dah kalau gitu mah. Biar banyak orang yang bisa kita tolongin. Ingetin tuh, kalau punya urusan gampang banget semuanya. Min amrid dunya wal akhirah, dari perkara urusan dunia dan akhirat. Wa fi ba'di kutubillahi al-munazzalah, wa fi ba'di kutubillahi al-munazzalati, dan pada sebagian kitab-kitab Allah yang diturunkan. Kadzdzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lailu nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibihi. Allahu akbar. Di pada sebagian kitab-kitab yang Allah turunkan, yakni dalam kitab Taurat, termaktub dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, bermula sebuah kebohongan. Telah berdusta siapa seseorang, manidda'a, seseorang yang mengklaim, yang mengaku, mendeklar, siapa seseorang mahabbati akan mencintaiku, fa idza jannahul lailu, maka tatkala datang menjadi gelap kepadanya apa malam, nama dia tidur, anni dariku, alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibihi. Bukankah tiap-tiap orang yang mencintai itu akan mencintai untuk akan khalwat siapa? Kullu muhibbin bihabibihi, dengan kekasihnya. Tuh ditanya. Kalau orang yang mengaku cinta kepada Allah kemudian begitu malam dia malah tidur pulas, ini malah bagaimana caranya bisa istirahat, minum obat tidur, pakai konsultasi lagi ke dokter. Dokter, saya gimana sih kalau malam tidur nggak bisa lama, bangun kudunya kiran. Dia malah kagak mensiasati supaya menghindar dari sholat malam karena tidurnya biar nyenyak. Apa yang dia siapin? Karena besok buat kerja lagi. Jamaah sekalian yang berbahagia, bahwa kita kudu siapkan sebuah alasan pada saat kita mengaku mencintai Allah, dan diantaranya adalah ketika engkau menjadi orang yang tidak tidur di waktu malam. Artinya ada bagian malam yang dia hidupkan. Ya kan, dari muda sampai tua masa mau tidur melulu. Ini dari muda sampai tua. Ini malah enggak, Ustaz dulu saya sibuk kerja, sekarang saya mau puasin tidur, entar tidur di kuburan, di kuburan. Iya betul, Pak. Ini perkara berat, Pak. Jangan kita udah di dunia susah, di kuburan susah juga. Bangun kita malam karena kita mencintai Allah, buktinya adalah khalwat dengan kekasihnya. Wa qala Syekh Ismailu Ibnu Ibrahim Al-Jabarti rahimahullahu, dan telah berkata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, semoga Allah merahmatinya,
jumi'al khairu kulluhu fil laili, dikumpulkan apa kebaikan, kulluhu semua kebaikan, fil laili di waktu malam. Jadi segala kebaikan dikumpulkan di waktu malam. Wa ma uqidat liwaliin wilayatun illa bil laili, walayatun illa bil laili, dan tidaklah diikat bagi seorang wali apa kewaliannya illa bil laili, kecuali di waktu malam. Jadi tidaklah ada seorang wali yang dinobatkan tentang kewaliannya kecuali itu terjadi di waktu malam hari. Engkau ingin menjadi kekasih Allah, indikasinya nggak ada lain kecuali engkau menghidupkan malam, ihya'ul lail. Jadi bangunnya jangan ngepres. Saya yakin sih sekarang HP-nya udah banyak alarmnya sekarang. Udah di alarmin. Paling nggak udah ada niat Pak, udah ada itikat. Hidupin aja alarm. Udah ada itikat, perkara nanti kemudian bangun atau tidak, bila niatnya sudah bangun dia terhitung ibadah tuh Pak. Tapi kalau niatnya aja dia kagak mau, alarm bunyi juga dimatiin. Apalagi sih kagak di alarmin, alarm bunyi dimatiin. Ini siapa yang ngidupin sih alarm pakai marah lagi. Jam beker gitu, kalau dulu kan zaman jam beker tuh dihidupin mungkin sama istrinya mau bangun, dia yang matiin. Jadi tidaklah seorang wali dinobatkan kecuali di malam hari. Wa qala sayyidi al-Idrus Abdullah ibnu Abi Bakar, dan telah berkata tuanku al-Idrus Abdullah bin Abi Bakar, man arada safa ar-rabbaniyah fa'alaihi bil inkisari fi jawfil laili. Siapa orang yang menginginkan kejernihan nilai-nilai ketuhanannya, jadi hatinya gitu bersih, fa'alaihi maka atas orang tersebut bil inkisari fi jawfil laili. Inkisar itu memecahkan. Jadi dia jangan solusinya, caranya adalah dia untuk memecahkan pada pertengahan malam. Artinya dia tidak tidur, dia gelisah, dia bangun untuk melaksanakan ihya'ul lail, qiyamul lail. Itu siapa orang yang demen sholat malam, pasti hatinya dia bersih, bening, karena dia akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah. Saat orang pada tidur Pak, kita lagi bangun, lagi nangis, lagi minta tolong sama Allah, kita dalam istilahnya gitu, curi waktu, curi star. Saat orang lagi pada tidur, karena mempersiapkan untuk berkhidmah kepada manusia di pagi hari, kita sedang memanfaatkan waktu yang orang banyak lengah. Justru kita bangun meminta kepada yang berkuasa atas segala sesuatu. Apalagi kita punya anak Pak di zaman sekarang, kalau kita nggak kawal dengan sholat malam, kesian, ngeri terprosok, ngeri terjerembab, ngeri dia jatuh di tempat yang akan merugikan, menyengsarakan anak kita. Tapi kalau kita bungkus, ya Allah jagain anak-anak kami, dan kita nggak tahu Pak, begitu dia keluar dari rumah kita nggak tahu. Orang jahat banyak banget, orang jahat banyak banget. Nggak cuman keluar sekarang, orang jahat itu dia marahin ke rumah. Itu orang-orang yang menghipnotis. Sampai saya gitu, udah ada foto saya di depan tuh, pakai sorban, ada foto guru saya juga. Masih ada juga orang usaha pengen datengin kejahatan, masuk ke dalam rumah. Modus gitu datang. Begitu datang, saya manggilnya encing lagi sama saya. Cing Haji lupa sama saya. PA kali ini orang gue dipanggil encing. Gue cowok maco begini dipanggil encing. Iya kita saudara dari sini. Bohong banget gitu. Udah pakaiannya rapi, udah deh bang, lu jangan pakai bohong. Udah pulang. Ukurannya kalau misalnya di dalam rumah ada orang yang nggak punya keberanian atau perempuan, bisa cilaka tuh Pak. Bukan cuma di luar, dia marahin ke dalam rumah kita. Akhirnya dia buru-buru keluar. Ditambah lagi ada anak saya nomor 2, badannya lebih gedean lagi. Kata dia, jadi dah gua peyek ini. Tapi Allah masih jagain. Tapi ada orang yang kayak gitu Pak. Makanya kalau kita meminta tolong kepada Allah,
insya Allah tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan, karena Allah yang jagain kita. Apalagi buat anak-anak kita, apalagi kalau anak kita dibacain ayat kursi gitu, ayat kursi buat anak kita. Kan kalau anak kita kadang-kadang kita pesan, cuman yang namanya masih muda Pak, nggak kita dulu rada susah sama yang begitu. Nah kita yang kita bungkus badan dia. Apalagi punya anak perempuan ya, jagain betul yang namanya pergaulan, yang namanya orang jahat. Nah, di waktu malam tuh kita jagain dengan doa. Kalau doa kita manjur Pak buat anak kita, manjur. Apalagi doa emaknya, manjur buat anaknya. Tapi kalau buat lakinya sih enggak kayaknya, buat anaknya aja. Kita ngeri juga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhiri. Turun siapa Allah kulla lailatin tiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa tatkala tersisa apa, thuluthul lailil akhiri, sepertiga malam terakhir. Ini kalau orang-orang ahli sunnah wal jamaah, nggak boleh kita menganggap bahwa hadis ini Allah turun, namanya mujassimah nanti. Rahmat Allah yang turun, saking dekatnya tuh ke langit dunia rahmat Allah. Kalau orang-orang Wahabi bilang emang Allahnya yang turun gitu, dia mah emang rada berani. Tuhan aja dibilang punya tangan sama dia, kakinya Tuhan juga ada berbentuk. Kalau mau orang Wahabi, akidah ahli sunnah wal jamaah enggak, jangan macam-macam, jangan berani ngomong begitu. Ini rahmat Allah maksudnya. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, hal min da'in fa astajiba lahu, hal min mustaghfirin fa aghfira lahu, hal min sa'irin fa utiyahu, hal min taibin fa atuba alaihi hatta yatlu'al fajru. Berfirman Allah, apakah ada seseorang yang berdoa, hal min da'in, seorang yang berdoa meminta kepadaku, fa astajiba lahu, maka kemudian niscaya aku akan kabulkan bagi orang yang berdoa itu. Fa astajiba lahu, berdoa. Mana dia yang pada berdoa nih, ngorok pules banget, idep sih, lagi kepuyengan tapi tidur masih pules, kan kebangetan. Kodunya kalau lagi banyak urusan makan susah tidur, dia susah tidur juga, dia nggak tidur tapi malah dia bengong aja itu. Ambil air wudhu, duduk aja, sholat 2 rakaat, habis itu duduk bersila aja, kali capek sholat lagi duduk aja, mulut istighfar, baca sholawat, duduk aja Pak, ntar ketiduran gitu, biar aja dinikmatin. Saya sering melakukan itu, kadang-kadang kita pada sampai kelelahan. Yang penting kita jangan pakai ninggalin itu sholat malam, walaupun cuma 2 rakaat, setelah itu kita zikir aja. Baru dapat 11 kemudian udah ngantuk lagi, tidur di atas sejadah, ada saksinya tuh. Lain tidurnya di atas sejadah. Lagian kapan mau berubah Pak? Kan capek juga kita hidup di dunia kalau begini-gini terus. Harus ada perubahan, dikasih jalan keluarnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu, apakah ada dari yang memohon ampun, meminta ampun, fa'aghfira lahu, maka niscaya aku akan mengabulkannya, mengampuni baginya. Hal min sa'ilin fa'utiyahu, apakah ada orang yang mau meminta, maka niscaya aku akan memberikannya. Tuh ditawarin, kalau sama manusia nungguin, ditawarin kayaknya gede banget kalau ada orang nawarin padahal nggak seberapa. Tapi kalau Allah, ente minta apaan dikasih sama Allah, dikasih, enggak jadi susah hidup. Kalau kita menghidupkan malam. Hal minta ibin fa'atuba alaihi, apakah ada orang yang mau bertaubat, mengakui kesalahannya, fa'atuba alaihi, maka niscaya aku akan mengampuninya, memberikan taubat, menerima taubatnya.
Makanya kalau dalam Tanbihul Ghafilin tuh saya sampaikan bahwa dalam Abul Lais As-Samarqandi beliau bercerita bahwa Nabi Adam ngiri sama umat Nabi Muhammad. Aku punya dosa, tapi diterimanya taubatku harus ada di Mekah. Anna qabula taubati bi Makkah. Tapi umatnya Nabi Muhammad wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya sunah, mereka melakukan kedurhakaan dan mereka bertaubat fi kulli makan. Mereka bertaubat di mana saja, nggak mesti kudu ke Mekah. Aku berdosa 1 kali di dalam surga, diusir aku ke dunia. Tapi manusia bikin dosa banyak banget di dunia, mereka bisa masuk surga. Bisa masuk surga dengan taubat. Wa qad asaitu fil jannati wa akhrajani minha. Aku telah berbuat durhaka kepada Allah di dalam surga dan Allah mengeluarkan aku ke dunia. Wa ummatu Muhammadin, dan umatnya Nabi Muhammad ya'suna kharijal jannah, mereka melakukan kedurhakaan di luar surga. Fayadkhulunaha bitaubati, maka mereka akan masuk ke dalam surga dengan taubat yang diterima oleh Allah. Kata Nabi Adam, istimewa banget umat Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Walau lam yarid fil hasi hal min taibin fatuba alaih hatta yatlu'al fajru, sampai terbit fajar. Walau lam yarid fil hasi ala qiyamil laili ghairu hadal hadisi lakafah. Dan seandainya tidak datang fil hasi pada anjuran ala qiyamil laili, atas salat malam, jadi seandainya tidak ada lagi dalil yang datang untuk memberikan anjuran motivasi keutamaan dari qiyamul lail ghairu hadal hadisi, selain ini hadis lakafah, niscaya cukup. Satu hadis ini aja cukup, bahwa Allah menantikan hal min da'in fa astajiba lahu, hal min mustaghfirin fa aghfira lahu, hal min sa'ilin fa u'tiyahu, hal min ta'ibin fa atuba alaihi hatta yatlu'al fajru. Enak banget ya Pak. Siapa yang punya urusan gitu, punya masalah, tinggal gelar sejadah aja, emang udah ditungguin. Mana dia nih orang yang lagi pengen minta pertolongan. Tapi kadang-kadang kita kagak fair, lagi-lagi nggak fair. Giliran ada saudara kagak bantuin, kita marah-marah. Saudara tega amat, kita minta bantuan kagak ditolongin ya. Saudara disalahin, lu ditawarin sama Tuhan kagak mau datang. Jadi selesai kita, nggak lagi, jangan lagi berharap sama manusia. Datang aja gelar sejadah. Imam Junaid dalam kitab Ihya itu diceritain, dia kebingungan satu malam. Dia beliau bangun sholat nggak merasakan kenikmatan, zikir nggak merasakan kenikmatan. Dia bolak-balik tidur, dia nggak bisa. Akhirnya dia keluar ketemu ada seseorang yang udah nungguin. Ada apa engkau di depan rumahku? Aku ingin bertemu denganmu wahai Tuan Imam. Engkau tidak bikin janji kepadaku. Iya, aku tidak janjian kepadamu, tapi aku minta kepada Allah untuk bertemu denganmu. Allahu Akbar. Jadi jangan jadi kita, dia marah gitu, dia nggak mau bantuin. Tenang aja, ada Allah yang bantuin. Jadi nggak perlu kita menjadi orang yang putus asa betapapun keadaan kita, karena ada Allah yang mampu melakukan segala. Ya, Mas Doto ya, pokoknya berkantor live pengajian di mana-mana, insya Allah subscribernya jadi 10 juta sekali tayang. Pakai keyakinan aja, gampang bener bagi Allah. Karena kita main logika sebentar aja tentang keyakinan kita nih, Bapak, Allah mematikan dari yang hidup, bisa apa enggak? Bisa apa enggak Allah mematikan hambanya? Bisa, banyak betul. Menghidupkan dari yang mati lebih mudah, karena dari yang nggak ada jadi ada aja gampang.
Kalau dalam kata Imam Ghazali dalam Kimyaus Sa'adah, dari tiada Allah adain itu mudah, apalagi mengembalikan dari sesuatu yang udah ada. Nah, kalau kita yakin bahwa Allah mampu melakukan segalanya, mengapa kemudian tidak kita bawa kekuasaan Allah, pemahaman kita tentang kekuasaan Allah pada urusan kita? Mengapa engkau tidak yakin bahwa besok Allah akan bahagiakan, besok Allah akan selesaikan urusan kita, besok Allah akan berikan karunia kepada kita? Kenapa tidak kemudian dibangkitkan baik sangka itu kepada Allah? Apa salahnya? Saya pernah kedatangan seorang kiai yang beliau cerita, ada satu kiai di daerah Cepu, tuh daerah Cepu Jawa Timur ya. Oh, Jawa Tengah masih ya. Beliau cerita tuh, saking jor-joran punya duit 2,5 juta, dia ada pesantren, ada buat makan, dikasih ke orang. Begitu selesai dia bilang, ya Allah, aku telah membahagiakan orang banyak. Tentu berlaku hadis dari Nabi-Mu, siapa yang membahagiakan orang lain maka Allah akan membahagiakannya. Nggak lama kemudian datang seseorang pakai mobil, nganterin duit 250 juta. Ditanya, man anta, siapa ente? Ana Abdul Razak namanya. Terus siapa yang ngirim ente? Yang ngirim saya Ar-Razzaq, saya hamba yang maha memberikan rizki. Yang menyuruh ente siapa? Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki. Ente kira tugas malaikat udah kelar? Belum. Sampai hari kiamat, sampai nanti semuanya akan binasa kecuali Allah yang kekal. Jadi kudu optimis, jangan kebangetan, karena kalau nggak begini nanti dia akan ada kebalikannya. Kalau jadi orang susah gampang putus asa, kalau jadi orang senang jadi sombong. Tapi kalau dia tahu semuanya dalam ketentuan Allah, yang dalam keadaan susah dia tidak putus asa, yang dalam keadaan berlimpah dia tidak menjadi jumawah. Dia akan tetap berkeyakinan ini adalah amanah, ini adalah pemberian dari Allah. Ketika dalam keadaan susah, dia juga tidak khawatir, karena saya menyembah yang maha kaya. La haula wala quwata illa billah. Jadi bersyukur Pak kita kalau hadir datang ke majelis taklim, karena diingatkan dengan kebesaran kekuasaan Allah. Tuh lihat, ditungguin. Jangan diomelin saudara kagak mau bantuin. Jangan dikatain tega amat sih, jadi orang kaya pelit banget, punya saudara kagak dibantuin. Waduh, udah lagi susah ngomel-ngomelin orang mulu lagi. Mendingan dia datang gelar sejadah, dia minta kepada Allah, dia duduk aja, astagfirullah atau la ilaha illa anta. Kalau saya sih gacoannya di pesantren tuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Karena itu baca Nabi Yunus saat berada di perut ikan, nggak ada orang lain. 3 kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, gelapnya malam, dia sendirian. Akal nggak terima, kudunya matilah. Tapi kan nggak begitu kalau orang yang punya Tuhan, dia bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Jangan kata di dasar laut, di dalam tanah Allah tahu. Karena dia innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha alimun khabir, ya, semuanya Allah tahu. Kaifa wal kitabu was sunnatu tafihani bit targhibi fiha wal hassi alaihi. Bagaimana tidak, dan bermula kitab yakni Al-Quran was sunnah dan hadis tafihani, keduanya penuh bitarghibi dengan memberikan dorongan fihi pada qiyamul lail wal hassi alaihi, dan pujian dan dorongan motivasi atas qiyamul lail. Ada nih kita lanjutkan jemaah sedikit lagi. Walil arifina billahi fil qiyami bil laili manazilatun syarifatun wa azwaqun latifatun yajidunaha fi qulubihim. Betul sama Allahnya. Orang-orang yang arif billah fil qiyamil laili, pada perkara qiyamul lail, salat fil qiyami bil laili, salat di malam hari itu, manazilatun syarifatun,
bermula ada manazil, kedudukan-kedudukan yang mulia, tempat-tempat yang mulia. Wa azwaqun natifatun, dan rasa yang lembut. Yajidunaha, yang mereka mendapatkannya, manazilatun syarifatun wa azwaqun natifatun fi qulubihim, pada hati mereka, min na'imil qurbi, dari kenikmatan dekat, minallahi, kepada Allah. Jadi orang-orang arif billah itu dalam sholat malam mereka merasakan kenikmatan yang mereka dapatkan di dalam hati mereka karena kenikmatan bisa dekat dengan Allah. Sehingga tuh kalau udah orang merasa nikmat kagak ada capeknya. Kalau dia sudah merasa dekat dan cinta kepada Allah, nggak ada capeknya. Kayak bapak lah, nyari duit dari pagi sampai sore tiap bulan bertahun-tahun, nggak ada capeknya karena kita sayang sama bini sama anak kita. Kan nggak ada capeknya, Pak. Padahal di kantor diomelin, di kantor kadang-kadang kagak ngerti bosnya kalau udah nyuruh. Kenapa? Karena kita tahu yang kita lakukan itu buat kecintaan kita kepada anak-anak kita dan istri kita. Nah, orang-orang arif billah mereka sudah mendapatkan di dalam hati mereka kenikmatan dekat dari Allah, dekat kepada Allah. Waladzatil unsi bihi, dan kelezatan pada saat bersama Allah. Waqibil munajati wal muhadatsati ma'allah, munajat dan muhadatsah, ngobrol sama Allah. Kan kalau baca Al-Quran tengah malam, kita sesungguhnya sedang berbicara dengan Allah. Atau sholat, kita berbicara sama Allah. Pada saat kita baca Al-Quran, kita sedang dipesan-pesan berinteraksi dengan Allah juga. Apalagi kalau udah sampai ya ayyuhalladzina amanu, itu para sahabat kalau udah bacaan Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, gede hati, diajak ngobrol sama Allah, dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Itu mereka kalau ketemu ayat ya ayyuhalladzina amanu, girangnya nggak ketulungan tuh. Karena siapa kita dengan segala kekurangannya, tapi begitu baca Al-Quran dipanggil kita oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya Allah, dipanggil kita. Hatta qala ba'duhum, sehingga berkata siapa sebagian dari mereka, yakni al-arif billah, al-arifin, jadi ba'dul arifin, in kana ahlul jannati fi mithli ma nahnu fihi innahum lafi 'aishin thayyibin. Jikalau adalah para penghuni surga fi mithli ma nahnu, pada seperti apa yang kami saat ini, yang kita rasakan dalam, yang kami rasakan dalam sholat malam itu, innahum lafi 'aishin thayyibin, sesungguhnya mereka dalam kehidupan, sungguh dalam kehidupan yang baik. Sampai orang yang udah arif billah gitu bilang, kalau penghuni surga bisa ngerasain yang nikmatnya yang kita rasakan pada saat sholat malam qiyamul lail, sesungguhnya mereka dalam surga bener hidupnya enak gitu. Seakan-akan ini mu'alif hadal kitab ingin menceritakan ada orang arif billah yang telah merasakan kenikmatan surga sebelum masuk surga. Apa itu? Qiyamul lail, saat bersama dengan Allah. Sampai dia bilang in kana ahlul jannati fi mithli ma nahnu fihi innahum lafi 'aishin thayyibin. Coba Pak, kayak apa nikmatnya itu salat malam bagi orang-orang yang sudah merasakannya. Sampai kemudian waqala akhar, dan berkata yang lain dari orang-orang yang arif billah, ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang ahlul lail, yang kebiasaannya salat malam, fi lailihim, pada malam-malam mereka itu, pada malam mereka, aladzu, lebih nikmat, lebih lezat, min ahlil lahwi fi lahwihim, dari ahli lalai, orang yang lalai pada kelalaian mereka. Kan kalau orang lagi joget-joget, lagi senang-senang kan lagi lalai. Mereka kan lagi asik banget tuh, lagi asik, yang jalan-jalan, yang hura-hura, yang poya-poya, kan mereka sedang lalai, mereka sedang merasakan kenikmatan. Ente lupa orang yang sedang qiyamul lail, ahlul lail, mereka lebih nikmat dengan menghidupkan malamnya.
bisa kayak begitu. Jadi kita begitu mutolaah, ya Allah. Kan orang suka buat peribahasa, bete di rumah melulu, pengen jalan-jalan. Ya iya, kalau di rumah lu ngelamun melulu ya bete. Kalau di rumah kemudian qiyamul lail, kenikmatan yang kau dapat melebihi kenikmatan orang yang sedang lalai dalam kelalaiannya. Yang dia sedang jalan-jalan kan asik tuh, pulangnya apa Pak? Capek doang, coba dah. Capek juga, duit bures juga. Ya emang siapa yang mau bayarin tuh bensin? Ya kan, belum tol. Tapi segitunya mereka merasa senang. Kata ini orang arif billah, ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Wa qala akhar, dan berkata yang lain, yakni dari arif billah, mundu arba'ina sanatan ma ghammani syai'un illa tulu'al fajri. Sejak 40 tahun tidaklah merisaukan aku sesuatu kecuali terbitnya fajar. Jadi orang saking asiknya dengan malam, dia kalau terbit fajar sedih. Udah selesai waktunya. Kita juga begitu sedih. Cuman bukan karena kita sedih karena sholat malamnya udah selesai, tidurnya belum puas. Dah udah pagi aja lagi, gue tidur belum sampai kenyang, tidur pakai kenyang. Orang dulu kalau ini udah tidur biar kenyang dulu, tidur bisa kenyang. Oh iya, kalau orang Betawi dulu mau begitu, tidur dulu biar kenyang. Sedihnya sama, alasannya beda. Dia sedih karena belum banyak rakaat atau masih asyik bersama Allah dengan sholat malamnya. Kita sedih karena belum puas tidurnya. Ntar pelan-pelan berubah deh. Ya Pak, jangan kita lewatin ini momentum selagi kita masih dikasih kesehatan. Saya kemarin diceritain ada orang yang dia dalam keadaan sakit tuh kangennya kayak apa tahu, pengen bisa dia sholat gitu. Di tempat tidur aja, sholatnya tempat tidur. Kangen pengen bisa diri ruku sujud tuh, kangen gitu. Nah, kita masih dikasih sehat. Sedikit lagi. Wa hadan na'imu la yakunu illa ba'da tajarru'il mararati wa tahammulil masyaqqati fil qiyami. Dan ini kenikmatan pada saat sholat malam, la yakunu, itu tidak ada apa kenikmatan illa kecuali ba'da tajarru'il mararati, kecuali setelah mereguk kepahitan-kepahitan. Jadi emang awalnya merasa berat dulu, capek dulu gitu. Ntar kalau udah kebiasaan juga enak. Semua begitu Pak, semua begitu dalam hal apapun. Wa tahammulil masyaqqati fil qiyami, dan menanggung beratnya pada saat sholat malam. Kama qala Utbatu al-Gulam, sebagaimana telah berkata Utbah al-Gulam, ini muridnya Imam Hasan al-Basri, seorang yang punya masa lalu sangat kelam, tapi begitu dengar kajian Imam Hasan al-Basri sampai pada ayat alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, pingsan dia. Bangun, nih doanya saya pakai nih Pak. Beliau punya 3 doa andalan pada saat beliau mau tobat. Itu kalau tawaf tuh saya selalu pakai. Kalau lagi di depan Ka'bah tuh lagi ini doa beliau saya pakai. Kabatu qiyamal laili 20 sanah. Aku menderita akan sholat malam 20 tahun. Artinya perlu perjuangan melawan hawa nafsu. Wa tana'amtu bihi 20 sanatan ukhra, dan aku merasa nyaman, merasa nikmat dengan sholat bihi, dengan qiyamul lail 20 sanatan ukhra, 20 tahun yang lain. Jadi dia 40 tahun Pak sholat malamnya, 20 tahun perjuangannya. Awal menundukkan hawa nafsu, begitu sudah 20 tahun yang kedua, itulah kenikmatan saat sholat malam. Artinya ada prosesnya. Awal sih emang berat, masa mau masuk surga gampang aja, mau urusan beres gampang aja. Tapi kan sholat malam doang Pak. Sesusah-susahnya sholat malam, lebih susah persyaratan orang yang minta tolong sama manusia gitu ya.
Mudah-mudahan ini memotivasi kita buat menghidupkan sholat malam kita, biar kita tahu bahwa ada jalan keluar yang terus terbentang dalam setiap urusan yang sedang kau rasakan. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyyikal Mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi muallif hadal kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umura auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilayna wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alayna ya maulana. Hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.